wabarakatuh. Saya di sini akan membuat sebuah video materi tentang akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Berikut penjelasannya. Di sini akan menjelaskan materi tentang akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Nah, istisna sendiri itu merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Sedangkan istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan dengan penjual. Kemudian, untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai syani. Pembiayaan istisna itu adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang disepakati. Kemudian ada ketentuan syar'i. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa istisna itu hukumnya boleh, karena hal tersebut telah dilakukan lama oleh masyarakat muslim awal tanpa ada pengingkaran dari ulama lainnya. Ketentuan syar'i transaksi istisna itu diatur dalam fatwa DSN nomor 6 /DSN strip MUI /2000 tentang jual beli istisna. Untuk selanjutnya ada rukun transaksi istisna. Yang pertama itu ada transaktor, yang kedua ada objek istisna, dan yang ketiga ada ijab qabul. Kemudian ada pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Yang mana pengawasannya ini dalam dasar hukum yang terdiri dari ada Al-Quran, hadis, dan qiyas. Untuk pengawasannya sendiri itu yang pertama, memastikan objek istisna tidak diharamkan syariah Islam. Kemudian yang kedua itu meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai kriteria yang disepakati. Yang ketiga itu memastikan akad istisna dan istisna paralel dilakukan terpisah. Yang keempat itu memastikan bahwa akad istisna sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya. Untuk selanjutnya ada alur transaksi istisna dan istisna paralel. Pada istisna paralel itu terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu bank, nasabah, dan pemasok. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan. Pemasok selama masa periode pembangunan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank atas pembiayaan terhadap pembangunan barang, maka bank itu mendapatkan margin dari jual beli barang yang terjadi. Margin diperoleh dari selisih harga beli bank kepada pemasok dengan harga jual akhir kepada nasabah. Untuk selanjutnya ada skema transaksi istisna paralel. Yang pertama itu nasabah memesan barang yang dikehendaki dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi istisna yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, pada transaksi istisna itu setelah akad disepakati, penjual itu membuat atau menyelesaikan tahapan pembuatan barang yang diinginkan pembeli. Setelah barang dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Kemudian yang ketiga ada selama mengerjakan barang yang dipesan itu pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan. Selanjutnya itu bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagihkan. Yang kelima itu bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang. Yang keenam itu pemasok menyerahkan barang kepada nasabah pembeli. Yang ketujuh, pemasok mengirimkan bukti pengiriman barang kepada bank syariah.
Dan yang selanjutnya, nasabah itu melunasi pembayaran barang istisna sesuai dengan akad yang telah disepakati. Untuk selanjutnya ada cakupan standar akuntansi istisna paralel. Akuntansi istisna itu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 104 tentang istisna. Terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi standar ini, itu mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad pendapatan istisna. Dan istisna paralel, istisna dengan pembayaran tangguh biaya perolehan istisna. Penyelesaian awal, pengakuan taksiran rugi, perubahan pesanan, dan tagihan tambahan. Baik, untuk selanjutnya itu menurut PAPSI 2013, ketentuan penyajian transaksi terkait jual beli dengan skema istisna dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama itu, uang muka istisna disajikan sebagai liabilitas lainnya. Yang kedua, uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset lainnya. Yang ketiga, hutang istisna itu disajikan sebesar tagihan dari pemasok yang belum dilunasi. Terus selanjutnya itu, aktiva istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Yang kelima, yaitu termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Kemudian yang keenam, piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Yang ketujuh, margin istisna ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang istisna.